warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Kita hari ini belajar tentang adab bertetangga ya, masih materi geografi dengan Bu Hikmah. Sebelumnya kita buka dulu dengan membaca membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita lanjut materi geografi tentang adab bertetangga. Silakan dibuka juga, di modul juga ada ya. Manusia itu diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri dan dia pasti harus berinteraksi dengan manusia lain. Maka yang namanya makhluk sosial itu dia akan berinteraksi dengan tetangga gitu ya. Dan disinilah pentingnya kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat penting. Dan seorang muslim itu dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim itu sangat dibutuhkan ya bertetangga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada siapa? Termasuk kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah, tetangga dekat itu disebut dekat kalau berada 40 rumah ya, depan ke samping, kanan kiri ke belakang, itu disebut sebagai tetangga dekat. Berarti yang lebih itu masih disebut tetangga jauh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira seseorang akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Ya, saking dekatnya kehidupan kita dengan tetangga ya. Jadi agama Islam itu menaruh perhatian yang sangat besar kepada pemeluknya dalam segala hal dan urusan. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua ada aturannya. Tak terkecuali ya dengan masalah bertetangga, maka ada adab ya yang harus kita tegakkan bagi seorang muslim. Nah, apa saja adab bertetangga yang patut kita perhatikan? Kita akan bahas insya Allah dalam 2 kali pertemuan. Untuk hari ini nanti akan Bu Hikmah bahas 2 saja. Yang pertama, ada bertetangga yang pertama adalah menghormati tetangga dan berperilaku baik kepada mereka. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Kalian sudah hafal ya hadisnya ya. Jadi yang namanya orang beriman itu harus memuliakan tetangganya, tidak boleh mencaci, mengejek atau meremehkan tetangganya. Nah, kemudian apa saja bentuk dari menghormati dan berperilaku baik kepadanya? Menghormati tetangga berarti tadi ya, tidak yang muda menghormati yang tua gitu, yang tua saling menyayangi gitu. Jadi tidak saling menyakiti, itu saling menghormati. Kemudian berperilaku baik, contohnya banyak sekali ya, misalnya memberi hadiah, memberi salam, menjenguk ketika sakit, kecuali kalau COVID ya nggak boleh dijenguk, tapi boleh kita bantu. Nah, misalnya kalau dalam kondisi sekarang ya ada tetangga kita yang sedang terkena wabah COVID-19, maka mereka akan diisolasi. Nah, saat diisolasi inilah ya mereka butuh bantuan dari kita tetangganya. Bisa kita kirimkan makanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, atau kita tanya kira-kira butuh apa, kita beri obat dan sebagainya. Jadi bukan dijauhi ya, karena dijauhi itu kita nggak masuk rumahnya, nggak berinteraksi dengan dia, tapi bukan kemudian jauhi nggak kita bantu. Kalau tetangga kita sedang kesusahan seperti sedang mungkin kena wabah, kita harus bantu dengan menyediakan bahan makan gitu ya, membantu mereka apalah yang mereka butuhkan. Kemudian
Selain itu misalnya kalau ada yang meninggal kita bantu, itu kita berbuat baik kepadanya. Kalau ada kesulitan, misalnya ada yang sakit, segera dibawa ke rumah sakit, siapa yang akan membantu kalau bukan tetangganya. Jadi memang eh, tangga itu memang harus saling berbuat baik. Nah, nanti kalau saling berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Nah, sekarang kalian harus berbuat baik ya dengan tetanggamu. Coba lihat kiri kanan tetanggamu, ada yang sedang kesusahan tidak? Kalau ada yang sedang kesusahan, harus diperhatikan ya. Nanti ada banyak adabnya, bahkan itu dalam hadis tidak masuk surga orang yang tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Jadi kita harus memperhatikan tetangga. Kemudian ini yang kedua. Yang kedua, adab kita kepada tetangga itu bangunan kita, bangunan rumah kita jangan mengganggu tetangga. Jadi kalau membangun rumah, usahakan semaksimal mungkin untuk tidak menghalangi tetangga kita mendapatkan sinar matahari atau udara. Kita juga tidak boleh melampaui batas tanah milik tetangga kita, misalnya dengan merusak ataupun mengubahnya, karena itu akan menyakiti perasaan mereka. Nah, ini paling sering itu yang jadi terjadi perselisihan antar tetangga itu masalah tanah, batas tanah. Ini kalau adalah ya di tempat Bigma juga begitu. Ya mungkin dibelokkan atau ya namanya manusia kadang ada yang berperilaku kurang baik gitu. Nah, yang seperti itu bukan tetangga yang baik ya. Harusnya jangan sampai menyakiti perasaan tetangga. Kalau membangun rumah jangan tinggi-tinggi sehingga tetangganya nggak dapat matahari. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau mau bikin itu paling nggak punya ada pamit lah ya, ada pamit dengan tetangga. Ini kalau mau buat rumah bangunan tinggi itu harusnya memperhatikan hak tetangga gitu. Dan termasuk hak bertetangga adalah tidak menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu atau meletakkannya di atas dinding untuk membangun kamar misalnya. Nah, ini sebenarnya boleh kalau kita mau pakai misalnya ya, saking lahannya terbatas gitu, kemudian mau bangun rumah, nah kayunya ditancapkan di tembok kita gitu misalnya ya. Nah, itu juga ada perintahnya ya, bagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Janganlah salah seorang kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Jadi ini adabnya kalau kita harus berbuat baik dengan tetangga itu salah satunya itu. Rumahnya itu emang lahannya sempit, mau bikin rumah nggak ada lagi atau nggak bisa lagi, nggak ada lagi tempat gitu ya, menancapkan kayunya di dinding tembok tetangga. Nah, tetangga yang baik yang membolehkan, tapi tentunya harus dengan izin gitu ya, dengan komunikasi agar tidak menyinggung. Tiba-tiba temboknya bolong gitu ditancepin gitu, nggak ngomong-ngomong gitu. Nah, ini nanti akan menyebabkan salah paham dan akan menjadikan kehidupan bertetangga jadi tidak harmonis gitu ya. Nah, ada beberapa syarat nih. Boleh menyandarkan kayu ke dinding tetangga. Misalnya kita butuh sandaran kayu, mau bangun rumah tuh. Kemudian kan butuh sandaran kayu ke dinding tetangga. Ini ada syaratnya. Yang pertama, tidak boleh merusak atau merobohkan dinding tembok gitu ya. Jadi tidak sampai merusak dinding tembok tetangga kita. Yang kedua, memang sangat membutuhkan untuk meletakkan kayu itu di dinding tetangga. Ya tadi ya, harus izin juga itu. Tidak ada cara lain yang memungkinkan untuk membangun rumah kecuali dengan menyandarkan kepada tembok tetangga. Jadi memang udah satu-satunya jalan harus seperti itu gitu. Dan itu tadi harus ada komunikasi yang baik gitu ya, sehingga kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan ya sebaiknya jangan gitu ya. Karena ini akan mengganggu kehidupan bertetangga. Apabila salah satu atau sebagian dari ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tetangganya tidak boleh memanfaatkan dan menyandarkannya kepada tembok tetangganya karena akan menimbulkan kemudorotan dalam kehidupan bertetangga. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nanti kalau misalnya itu membahayakan tetangganya berarti tidak boleh. Nah, itulah beberapa adab bertetangga yang harus kita perhatikan. Demikian pelajaran geografi untuk hari ini. Nanti akan ada tugas, akan Bikma Japri tugasnya.
Baik, tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.